Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Syairoji. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana membuat daftar pustaka otomatis dan membuat sitasi secara otomatis ya. Untuk video seri ini nanti ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Word, dan untuk video saya selanjutnya yaitu dengan menggunakan Mendeley. Kan tetapi di video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan yang menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Word. Sebenarnya di Microsoft Word sudah ada fasilitas untuk membuat daftar pustaka otomatis dan daftar isi otomatis, sedangkan Mendeley itu menggunakan aplikasi tambahan atau sering kita sebut dengan plugin ya, yang kita download terlebih dahulu. Baik, langsung saja bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis menggunakan Microsoft Word. Cara untuk membuat daftar pustaka otomatis, di sini saya menggunakan menu reference ya. Menu reference, di mana menu reference ini ada beberapa bagian, ada table of content, footnote. Kalau yang Mendeley Set-O-Matic ini menggunakan tambahan, yaitu plugin tambahan, akan saya bahas di video saya selanjutnya. Untuk yang akan kita bahas saat ini yaitu terkait dengan bagian reference, yaitu di citation and bibliography. Baik, langsung saja bagaimana caranya untuk membuat citasi dan daftar pustaka otomatis. Langkah pertama yaitu silahkan tuliskan kalimat yang akan disitasi. Misalkan di sini saya menuliskan kalimat yang akan disitasi seperti ini, yaitu administrasi merupakan kegiatan perkantoran yang mana kegiatan tersebut memiliki aktivitas catat mencatat, surat menyurat. Ini dikutip dari Syairoji dan Dermawan, misalkan seperti ini ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Ini diambil dari pendapat Syairoji dan Dermawan tadi ya. Kita tambahkan di bagian add new source kalau yang belum ada. Tadi saya karena di sini sudah ada pilihannya, ini berarti yang sudah diinput sebelumnya. Misalkan add new, untuk yang pertama kali pilih buku atau jurnal ya, silahkan disesuaikan dan nanti dimasukkan nama-namanya. Jika lebih dari satu bisa dimasukkan di sini. Nama pertama siapa ya, suku kata nama terakhir, suku kata nama pertama, suku kata nama tengah. Setelah itu pilih add, lanjutnya pilih OK, seperti itu ya. Nanti otomatis di bagian wordnya akan menyesuaikan. Setelah itu setelah penulisan nama, penulisan judul buku, judul jurnal kalau ini jurnal, tapi kalau buku nanti ada judul buku, tahun buku, kota terbit dan penerbit. Nanti silahkan diisi ya. Setelah itu pilih OK. Misalkan di sini saya tadi sudah menginputkan, otomatis di sini nanti akan muncul pengarang yang sudah kita tuliskan tadi. Misalkan kita insert, otomatis di sini akan muncul seperti ini. Terus ini saya juga sudah membuat sebuah citasi yang kedua, yaitu terkait dengan punyanya Zulkarnain ya. Zulkarnain itu tadi ini ya. Nah, misalkan saya mensitasi punya bukunya Zulkarnain terkait dengan manajemen perkantoran profesional, dan di sini
Namanya silahkan ditulis ya, namanya ada 2, berarti silahkan diinputkan di bagian ini. Tadi sudah saya sudah membuatnya, jadi cara menulisnya sama, yaitu buku. Jika lebih dari 1 silahkan tuliskan nama terakhir, nama pertama, dan nama tengah. Silahkan pilih next, lanjut ke penulis kedua, seperti itu seterusnya. Untuk jurnal dan lain sebagainya ini sama ya, untuk membuatnya seperti itu. Kalau pilih oke, nanti akan muncul tampilan di sini. Terus ada cara lain, yaitu dengan cara mengambil di researcher, yaitu kita ketikkan saja, karena kita tadi nyari sesuai apa yang kita kutip, misalkan manajemen perkantoran. Kita cari di manajemen perkantoran. Ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan yang membahas tentang manajemen perkantoran. Tinggal kita klik saja ya di bagian sini, web jurnal ya, pilih jurnal, website ya, jurnal, website, atau semuanya. Ini kita fokusnya misalkan ke jurnal, kita tinggal klik ya. Ini saya mengambil strategi pendidikan karakter, ini mind mapping berbasis mindset manager untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa pada konsep manajemen perkantoran ya. Ini contohnya, klik klik. Terus kalau mau lihat artikelnya, pilih open dulu ya, artikelnya kita open. Artikelnya kalau yang bisa dibuka, nanti akan muncul di sini ya, di bagian ini. Tapi kalau tidak bisa dibuka ya, kita bisa langsung kita add this source as a citation ya, klik di sini. Nah nanti create ya, create a bibliography, create ya. Ini untuk memunculkan. Tapi kalau tadi tidak ditawari untuk tidak ya, kita hapus terlebih dahulu karena itu terakhir. Jadi itu ya caranya seperti tadi. Misalkan yang lain, misalkan ini contohnya, kita pilih yang critical success factor for quality management, ini ya kita klik. Terus kalau pengen lihat artikelnya ya tinggal klik artikel di sini ya. Ini tadi ya, yang ketika klik pasti akan muncul. Nah di sini artikelnya, misalkan saya citasi yang bagian sini ya, saya copy dan saya masukkan di sini, paste ya, paste. Dan saya tadi mencitasi yang ini, tinggal add this source as a citation ya, klik, dan no thanks ya, karena nanti di akhir. Itu caranya, yaitu cara manual dan cara secara cepat ya. Jadi ada 2 cara tadi ya, yaitu cara manual di sini di bagian insert, ditulis manual. Kalau pengen net otomatis ya, cari saja artikel-artikel apa yang akan kita cari di bagian researcher, nanti akan muncul bila di kanan ini. Terus kita pilih artikel yang sesuai, misalkan kita klik di sini artikel ini ya, the impact of school climate on school outcome. Kalau sesuai, ini ada abstraknya juga. Kalau pengen lihat artikel secara penuh, klik open. Nah ini tampilan dari artikelnya. Setelah itu pilih diseleksi semua, misalkan ini contoh saja ya. Ini tapi nanti ketika membuat yang beneran ya harus dilakukan sebuah paraphrase ya, biar tidak terjadi plagiasi
kita paste di sini, dan saya mengambilnya dari ini, berarti tadi add this source as a citation. Nah, ini nanti akan muncul ini. Jadi nanti ketika membuat daftar pustaka itu tidak terlewat. Setelah itu, untuk menyisipkan daftar pustaka, kita kembali ke reference, terus pilih yang bibliografi, insert bibliografi, atau langsung dari sini. Kalau insert bibliografi ya berarti di bagian ini ya, pilihlah salah satu reference mungkin, bentar, nah gini, di bagian ini tinggal pilih bibliografi. Jadi semua yang kita citasi otomatis akan muncul di daftar pustaka seperti itu ya. Jadi tidak dilihat satu persatu mana yang harus saya masukkan di daftar pustaka, ini sudah otomatis ya. Ketika penambahan penulisan, misalkan ini baru ada berapa, 1 2 3 4 5 6, misalkan ini di artikelnya ada lagi tambahan, misalkan hanya contoh saja di bagian ini quality management, tinggal diklik terus ini dibaca atau dilihat artikel secara lengkapnya. Oh, tidak ditemukan, berarti kita cari ke yang lain artikelnya, misalkan ini ya. Kita lihat artikelnya, terus oh ini juga error, jadi tidak ditemukan. Cari lagi yang mungkin ada artikelnya yang sesuai gitu ya, cari yang sesuai. Ini cari yang sesuai, misalkan seperti ini ya. Ini cari yang sesuai, terus ketika mencitasi ya tinggal di copy, itu aja ya penemuannya, atau harus di paraphrase, copy. Nah, kita copy paste terlebih dahulu. Nah, ini tadi, setelah itu tadi kan ngambilnya dari sini ya, kita add update. Oke, nah ini langsung otomatis terupdate, yaitu Melas Paras ini langsung terupdate di dalam bibliografi. Itu terkait dengan bagaimana membuat daftar pustaka secara otomatis. Untuk video saya selanjutnya akan membahas terkait dengan daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.